Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik semuanya. Insya Allah dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran kita di pagi ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di Sigum, hari ini kita akan belajar mengenai identifikasi golongan darah dengan menggunakan virtual lab. Kenapa virtual lab? Karena satu, dalam kondisi karantina seperti ini kita harus stay at home. Di rumah tidak ada peralatan untuk mengidentifikasi golongan darah, dan jika pun kita menggunakan fasilitas di sekolah, kualitas dari serum yang kita gunakan juga tidak begitu bagus karena proses penyimpanan laboratorium kita masih belum terjaga. Oleh sebab itu, dengan adanya virtual lab kita dapat melakukan praktikum di dunia maya. Oke. Nah, adapun indikator pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan virtual lab, kalian dapat mengidentifikasi tujuan dari penggolongan darah manusia. Sebenarnya tujuan penggolongan darah manusia A, B, dan 0 atau AB itu untuk apa sih? Ya, nanti kita akan bahas. Oke. Berikutnya, dengan menggunakan percobaan virtual lab, siswa dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis antigen dan antibodi pada sel darah merah dan plasma darah. Antigennya itu dari lapisan dinding luar dari sel darah merah, sedangkan plasma darahnya mengandung antibodi. Nah, itu nanti akan kita kelompokkan. Ada berapa jenis rupanya? Berikutnya adalah dengan menggunakan percobaan virtual lab, siswa dapat mengidentifikasi cara menggolongkan darah AB0 dengan sistematis. Walaupun kita tidak praktikum secara luring, nah dengan menggunakan virtual lab ini kita dapat mengidentifikasi cara menentukan golongan darah. Kan itu sangat penting, kembali kepada poin nomor 1. Berikutnya adalah dengan menggunakan virtual lab, siswa dapat mengelompokkan golongan darah berdasarkan reaksi darahnya terhadap antigen yang diberikan. Karena tadi sudah kita akan lihat dulu apa itu antigen dan antibodi pada sel darah merah ya. Oke. Nah, berikutnya adalah apa yang harus kalian siapkan? Yaitu kuota internet. Nah, adapun yang kita harus perhatikan di sini adalah kalian dengan menggunakan handphone di rumah tidak bisa mengakses website ini. Oleh sebab itu, Ibu gunakanlah video pembelajaran ini, artinya Ibu simulasikan bagaimana caranya menggunakan virtual lab, kalian mencatat datanya dengan menggunakan LKPD yang sudah Ibu berikan di Sigum, jadi sudah di-download, kalian bisa lihat. Nah, bagian CD itu bisa kalian pindahkan ke catatan untuk membantu kalian mencatat apa yang ada di video ini, terutama tentang golongan darah ya. Berikutnya alat tulis. Nah, setelah tugas ini selesai, kalian rampungkan LKS sedemikian rupa, kemudian difoto dan dikirim ke Sigum seperti biasanya. Oke. Nah, pengetahuan dasar ya. Nah, apa itu yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan praktikum? Pertama, membran eritrosit mengandung 2 antigen atau agglutinogen ya. Antigen tersebut disebut juga dengan agglutinogen, yaitu tipe A dan tipe B. Yang kedua, antibodi atau agglutinin yang terdapat dalam plasma akan bereaksi spesifik terhadap antigen tipe A dan tipe B yang dapat menyebabkan agglutinasi atau penggumpalan eritrosit. Ada 2 macam agglutinin, yaitu agglutinin A, zat anti A, dan agglutinin B atau zat anti B. Coba kita lihat tabelnya. Misalnya begini, nanti kita pakai serum A dan serum B. Serum anti AB tidak kita gunakan ya. Jadi yang ini jangan diperhatikan. Kalaupun mau dibaca boleh, tapi tidak menjadi fokus kita hari ini. Misalnya gini, ketika darah kamu diteteskan di kaca benda, kalau misalnya kamu tes golongan darah itu kan pakai kaca benda, kemudian dikasih serum A, serum B, biasanya warna biru dan warna kuning. Nah, serum A ketika ditetesi anti A, ya anti serum A, dia akan menggumpal. Sementara kalau ditetesi anti serum B, dia tidak menggumpal. Kalau menggumpal bagian A berarti dia golongan darah A. Kalau menggumpal yang setelah ditetesi serum B, maka dia golongan darah B. Kalau dua-dua menggumpal, maka dia golongan darah AB. Kalau tidak ada yang menggumpal, maka dia golongan darah O atau 0. Ya. Nah, oke. Sekarang kita berkunjung ke salah satu website. Ini websitenya tinggal kita klik. Oke, tapi sebelum kita mengunjungi website, kita lihat dulu LKS kita hari ini. Ya. Oke. Nah, ini dia. Ini dia LKS kita ya. Kamu sudah lihat ini LKPD 2, golongan darah. Kemudian ini kompetensi dasar, ini boleh dibaca. Ini indikator yang sudah Ibu bacakan tadi. Ini tahapan pembelajaran kita. Nah, ini sebelum kita bahas tentang penggolongan darah lebih lanjut, deskripsikan tujuan dari penggolongan darah. Nanti Ibu akan dijelaskan. Berikutnya, mengajukan pertanyaan dan membentuk hipotesis pada video.
Nanti Ibu akan arahkan kalian untuk membentuk hipotesis. Oke, bagaimana golongan darah A? Berapakah frekuensi populasi dalam kelompok Anda? Karena kita secara daring, maka kita kelompoknya adalah percobaan. Dari 10 percobaan ini, berapa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan 0 atau O. Nah, bagian C yang ini dan yang bagian D ini boleh kamu pindahkan ke catatan yang seperti Ibu bilang tadi. Kemudian, misalnya setelah diperoleh, kita sudah melakukan percobaan, misalnya golongan darah diperoleh 2, maka kamu arsir dari angka 2 ini, biar seperti terbentuk grafik batang. Misalnya golongan darah B 6, maka arsirlah dari 6. Bu, yang AB nggak dijumpai, kosongkan. Yang O misalnya cuma 2, Bu. Nah, arsir nomor 2, maka jadilah grafik batang. Kemudian, bentuklah juga kesimpulan. Oke, dari hasil percobaan kita tadi. Oke, sekarang kita menuju ke virtual lab-nya. Nah, ini dia virtual lab. Nah, ini tidak Ibu jelaskan lagi karena mungkin akan memakan waktu. Tapi intinya misalnya gini. The recipient's anti-B antibodies destroy the foreign red blood cells, causing the red blood cells to clump together. Clumps of red blood cells can block the recipient blood vessels and capillaries. This can restrict blood flows, and the persons may die. Nah, ini fungsinya kenapa kita itu harus mengetahui golongan darah. Misalnya kamu golongan darah A, kamu tidak mungkin mendapatkan donor golongan darah B. Kenapa? Karena antigennya akan bereaksi menggumpalkan darah kamu. Sudah akan menggumpalkan darah kamu. Nah, jadinya atau sebaliknya, si darah pendonor tadi akan menggumpalkan darah kamu sehingga dapat memblok kapiler darah. Kalau kapiler darah sudah terblok karena darahmu membeku atau mengalami aglutinasi, maka darah tidak bisa mengalir menghantarkan oksigen dan zat-zat makanan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu kamu bisa meninggal. Jadi hati-hati sekali untuk menentukan golongan darah ini. Oke, sekarang kita mulai aja. Tapi ini masih simulasi, belum mengambil data. Ini contohnya ya. Nah, apa yang kamu perhatikan di sini? Coba lihat. Di sini ada pasien 1, pasien 2, pasien 3. Nah, ini Ibu riset. Nanti dapat lagi pasien 4, 5, 6. Ibu riset lagi, pasien 7, pasien 8, pasien 9. Ibu riset lagi, pasien 10. Nah, pasien inilah percobaan-percobaan 1 sampai 10 nanti yang ada di LKS ya. Berikutnya ada antiserum A, ada antiserum B. Ini contoh bagaimana cara mengerjakan LKS-nya. Misalnya Ibu mau ngambil pasien A. Oke, cepet ya kamu harus catat. Kemudian ini serum A. Nah, ini serum B. Oke, dua-dua menggumpal. Maka di LKS kamu tulis seperti ini. Ini LKS-nya kan? Kamu tulis seperti ini. Misalnya di sini menggumpal. Menggumpal. Oke. Nah, ini juga menggumpal ya. Yang dikasih golongan darah B dia menggumpal. Maka kesimpulannya adalah si percobaan pertama golongan darahnya adalah apa? AB ya, karena tadi menggumpal. Kalau misalnya kamu tidak langsung bisa menentukan apa itu golongan darahnya, kosongkan saja dulu. Kita fokus ke data yang ini. Oke, sekarang kita mulai. Untuk percobaan pertama, kita mulai dulu. Kita mulai untuk percobaan pertama. Ini nanti kamu kosongkan dulu semuanya, ya. Oke, kita kosongkan dulu semuanya. Nanti kamu tulis. Oke, sekarang kita ke percobaan pertama. Kita mulai, kita riset ya. Ibu ambil satu lagi. Pasien A. Percobaan pertama. Oke. Nah, percobaan pertama. Berikutnya adalah percobaan kedua. Clean-kan dulu slide-nya. Oke, percobaan kedua. Ini percobaan kedua ya. Oke, ini percobaan ketiga berikutnya. Sudah? Ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan keempat. Kita clean-kan dulu, kita reset. Sudah? Sekarang percobaan keempat. Golongan pasien pertama dari percobaan keempat ini.
percobaan keempat ya. Oke, dua-dua menggumpal, bersihkan dulu. Percobaan kelima. Percobaan kelima ya. Oke, dua-dua menggumpal. Nah, bersihkan dulu. Percobaan keenam. Ini keenam. Ini percobaan keenam. Bagaimana hasilnya? Oke, sudah dicatat ya. Bersihkan dulu. Sekarang kita masuk ke percobaan ketujuh. Sudah Ibu riset. Percobaan ketujuh. Oke, ini percobaan ketujuh ya, Mas Ian. Lihat hasilnya. Oke, nah bersihkan lagi. Percobaan ke-8. Sudah lihat hasilnya? Oke, kita bersihkan lagi. Sekarang percobaan ke-9. Dua percobaan terakhir. Percobaan ke-9 ini. Oke. Oke, percobaan ke-9 ini hasilnya. Bersihkan lagi. Kita reset. Oke, nah, terakhir percobaan ke-10. Oke. Oke. Nah, ini hasil terakhirnya. Setelah semua percobaan, Bu, kok cepat sekali, kamu bisa post. Kalau misalnya percobaan 1, setelah percobaan 1 di post dulu, kemudian percobaan 2 di post, setelah selesai sampai dengan percobaan ke-10. Kemudian masukkan semua datanya kemari, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Kemudian setelah datanya dimasukkan, buat grafik dan buat kesimpulan. Oke? Nah, setelah semuanya selesai, maka kumpullah tugas kalian ini ke dalam Sigum seperti biasa. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.